Masih di materi CFA ya. Di sini sekarang saya akan coba demokan bagaimana cara menggunakan software R untuk melakukan pemodelan CFA ya. CFA yang paling sederhana adalah kalau kita hanya melibatkan satu faktor ya. Jadi di sini kita coba dulu mengaplikasikan bagaimana kita melakukan pemodelan CFA model satu faktor dengan R ya. Di sini kita masih menggunakan package yang sama ya, kita pakai package Lavan. Kemudian di sini asumsikan data yang kita input itu sudah dalam bentuk matriks varians covariance ya, walaupun tidak menutup kemungkinan juga kita bisa melakukan memberikan input berupa data mentah, yaitu juga mungkin kita lakukan dengan package Lavan. Cuman tetap saja nanti di dalam proses pemodelan CFA nanti matriks nanti data mentahnya itu akan diubah ke dalam bentuk matriks variance covariance ya, karena model CFA ini kan adalah model yang basisnya itu berdasarkan struktur dari matriks covariance ya. Nah, di sini saya berikan contoh di mana model satu faktor ini hanya terdiri dari 4 indikator ya. X1, X2, X3, X4 ya. Diberikan matriks covariance-nya seperti yang diberikan pada slide di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah kalau kita sudah menuliskan ya atau memberikan input datanya ya, baik berupa data mentah ataupun data matriks covariance, berikutnya kita lakukan spesifikasi model ya. Modelnya itu ya, karena ini adalah model regresi ya, jadi ya mirip kita seperti melakukan menuliskan persamaan regresi biasa ya, cuman bedanya adalah kalau kita punya satu faktor atau satu variabel laten yang diukur dengan 4 indikator, kita kan menulis persamaan regresinya seperti ini ya. X1 sama dengan lambda 11 C1 ditambah delta 1 sampai dengan X4 ini sama dengan lambda 41 C1 ditambah delta 4 ya. Cuman di sini penulisannya tidak seperti ketika kita menuliskan persamaan model jalur ya. Jadi kalau kita punya 4 persamaan dalam model jalur, berarti kita tuliskan ada 4 persamaan di dalam spesifikasi model di software R ya. Jadi walaupun secara umum model CFA kita terdiri dari 4 persamaan ya, 4 persamaan regresi, tetapi di sini tidak kita tuliskan berupa 4 persamaan juga ya. Jadi yang kita tuliskan dalam spesifikasi model jalur di dalam R itu, pertama kita tuliskan pertama adalah variabel latennya, saya sebut sebagai X besar, di mana X besar itu terdiri atau diukur oleh 4 indikatornya ya. Karena diukur 4 indikatornya, di sini kita beri tanda plus ya. Jadi artinya ada 4 indikator yang mengukur variabel laten X ya. Kemudian operatornya juga di sini berbeda ya. Kalau dalam persamaan regresi, kita ingat kembali kita menggunakan operatornya adalah tilde saja. Ya, ini untuk menyatakan kita meregresikan misalkan variabel Y terhadap X. Jadi Y-nya variabel bebas, dependent, X-nya variabel independent. Kemudian juga kalau kita ingat kembali ada juga simbol tilde 2 kali. Kalau tilde 2 kali, misalkan saya berikan Y sama X, ini artinya kita mengkorelasikan, yang membuat korelasi antara Y dengan X. Nah, kalau kita berikan operator sama dengan tilde, ini adalah operator khusus ketika kita seperti meregresikan ya, dalam tanda kutip, karena ini bukan model regresi yang sebenarnya. Jadi kita seperti meregresikan dalam tanda kutip variabel laten terhadap indikatornya. Ya, jadi khusus tanda sama dengan tilde ini adalah khusus untuk variabel laten. Ya. Jadi kalau kita sudah spesifikasi model, ini bentuk modelnya, persamaan modelnya saya simpan ke dalam objek yang disebut mode ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita bisa menggunakan perintah CFA, ini tersedia di dalam package Lavan, untuk melakukan pemodelan atau estimasi model ya, estimasi model
dari model yang sudah kita spesifikasi sebelumnya. Jadi argumen pertama yang kita masukkan di dalam perintah CFA adalah spesifikasi modelnya, dalam hal ini objeknya kita sebut mod. Kemudian input datanya karena berupa matriks covariance, kita beri argumen sample titik cov sama dengan matriks covariannya. Kemudian karena kita memberikan dalam bentuk matriks covariance, ini jangan lupa kita harus spesifikasi juga ada berapa banyak data pengamatannya. Ya. Nah, kalau datanya berupa data mentah, ini yang kita inputkan adalah data sama dengan nama datanya ini apa. Ya, jadi tidak perlu kita tuliskan lagi banyaknya pengamatan, karena dari informasi data ini kan sudah memberikan informasi banyaknya baris itu kan nanti menyatakan banyaknya data pengamatan. Nah, kalau sudah kita tuliskan perintah CFA-nya, kemudian kita running, nanti kita bisa mengeluarkan outputnya dengan menggunakan perintah summary ya. Kemudian di sini saya tambahkan fit titik measure sama dengan true, artinya saya mau mengeluarkan ukuran model fit ya, termasuk yang berbasis signifikansi dan non signifikansi. Jadi ide pemodelannya mirip seperti di dalam pemodelan model jalur ya. Jadi ukuran model fitnya itu sama seperti yang kita pelajari di dalam model jalur ya. Jadi kalau kita sudah sampai dalam proses spesifikasi model CFA, kemudian kita lakukan identifikasi ya, spesifikasi, kemudian identifikasi. Kalau sudah teridentifikasi positif DF-nya, baru kita bisa melakukan estimasi ya. Nah, estimasi ini juga mirip seperti di dalam model jalur. Ini ada banyak pilihan, kita bisa pakai maksimum likelihood ya. Ini yang paling umum ya yang kita gunakan. Kemudian kalau sudah estimasi, kita bisa melakukan uji ya, ukuran model fit, apakah modelnya itu fit dengan data atau tidak ya. Dan melakukan goodness of fit ini mirip seperti model jalur ya. Ada yang berbasis signifikansi, ada yang berbasis non signifikansi. Kemudian kalau dari proses pengecekan goodness of fit-nya ternyata hasilnya signifikan atau ternyata hasilnya modelnya tidak fit, maka kita juga punya option untuk melakukan modifikasi model ya. Jadi kalau kita modifikasi, kita harus kembali lagi ke tahapan spesifikasi ya. Mungkin ada jalur yang kurang, atau mungkin harusnya ada korelasi yang harus kita tambahkan, tetapi belum kita tambahkan. Itu bisa kita lakukan spesifikasi ulang. Nah, kalau hasilnya ternyata tidak signifikan di dalam goodness of fit, barulah kita masuk ke dalam interpretasi parameter. Ya. Jadi tahapannya sama ya, seperti di dalam analisis jalur. Oke, nah ini output dari CFA model satu faktor ya. Output yang paling awal diberikan ini sama seperti analisis jalur. Jadi kita diberikan output berupa estimatornya ini berupa menggunakan maksimum likelihood. Kemudian number of free parameter ini 8. Kenapa 8? Pertama kita coba hitung secara manual ya. Jadi ini penting juga, kita harus bisa menghitung secara manual dan kita cocokkan dengan hasil dari yang diberikan oleh software ya. Nah, karena kita punya 4 indikator, berarti kita punya 4 dikali 5 dibagi 2 ya. Berarti 10 nilai variance covariance ya. Kemudian parameter bebasnya karena kita punya matriks lambda ya, matriks lambdanya itu ada 4 ya, karena ada 4 faktor loading. Kemudian ditambah matriks dari variance covariance P ya, sebenarnya ini ada 1 ya, cuma kan kita harus menetapkan skala variabel laten ya. Jadi kalau kita tetapkan skala variabel laten dengan standarisasi, berarti ini 0 ya, tidak ada, karena kita buat tetap menjadi 1. Kemudian matriks dari theta delta itu ada 4 ya. Theta delta ini ada 4, jadi total kita punya 4 parameter
bebas ya. Atau kalau kita meminjam skala ya, kalau meminjam skala dari variabel indikator, berarti di sini kita punya 3 lambda ditambah 1 parameter pi ya. 1 karena kan tadi kita meminjam indikator dari untuk menentukan skala ukuran variabel laten. Jadi kalau kita pinjam ya berarti ini kita bebaskan ya, 1 ditambah 4 theta delta, hasilnya sama dengan 4 ya. Nah kebetulan secara defaultnya ya, dari bawaan package 8, kalau tidak kita spesifikasi maka dia otomatis akan menggunakan metode yang ini ya, untuk menetapkan skala dari variabel laten. Jadi default dari package 8 atau perintah CFA di sini dia selalu meminjam skala dari indikatornya. Ya, jadi yang dipakai adalah yang ini. Ya. Kemudian berikutnya banyaknya pengamatan tadi yang kita spesifikasi di awal. Kemudian ini output berikutnya ini adalah output dari chi-square ya. Dari chi-square diberikan x kuadratnya 3,156. Derajat kebebasannya kenapa 2? Ya karena ini ya 10 dikurangi 8. Kita peroleh 2. Kemudian nilai p-value-nya 0,206 ya. Berarti dia lebih besar dari 0,05. Kalau kita pakai alfanya 5%. Berarti kesimpulannya apa? Karena hasilnya tidak signifikan, berarti kita terima H0. Terima H0 itu menyatakan apa? Modelnya fit dengan data ya. Kemudian model test baseline di sini adalah model yang paling sederhana sekali ya. Artinya model yang hanya mengasumsikan variabelnya tidak saling berhubungan ya, tidak ada pengaruh dari variabel satu ke variabel lainnya. Jadi kita cuma punya 4 variabel bebas, makanya DF-nya 6 ya, karena 10 dikurangi 4. Kemudian ini kita juga punya ukuran model fit berbasis non signifikansi ya, seperti CFI, TLI. Ini juga menyatakan modelnya fit karena ini lebih besar dari 0,95 ya. Kemudian output penting berikutnya kita juga bisa membaca output RMSEA ya. Dari RMSEA di sini kita bisa lihat p-value dari RMSEA yang lebih kecil dari 0,05 ini lebih besar dari 0,05 ya. Jadi kita punya p-value-nya lebih besar dari 0,05, berarti kita simpulkan sama seperti hasil dari uji chi-square bahwa modelnya fit ya. Atau cara membaca RMSEA juga bisa kita lihat dari selang kepercayaan RMSEA ya. Jadi selang kepercayaan RMSEA itu di antara 0 sampai 0,172. Karena selang kepercayaannya itu mengandung nilai 0,05, berarti kita katakan sama bahwa modelnya juga fit dengan data. Ya. Nah, kemudian karena modelnya dinyatakan fit dengan data, baru kita bisa menafsirkan atau menginterpretasikan parameternya ya. Jadi kita bisa masuk ke sini menginterpretasikan parameter kalau hasilnya hasil goodness of fit-nya itu menyatakan bahwa modelnya fit dengan data ya. Nah, pertama kita bisa lihat nilai faktor loading yang diberikan oleh output di bawah laten variabel ya. Laten variabelnya adalah X besar, di mana faktor loadingnya itu bisa kita hitung atau bisa kita baca dari kolom estimate ya. Jadi kenapa di sini estimate atau faktor loading untuk X1 sama dengan 1 ya tadi, karena kita tetapkan sama dengan 1 karena kita mau meminjam atau menetapkan skala variabel laten dengan cara meminjam skala ukuran dari variabel X1. Makanya di sini nilainya 1 ya. Jadi kemudian dari sini jadi kalau kita tuliskan ya faktor loadingnya ini adalah 1, 0,585, 0,580 dan 0,992 ya. Dan masing-masing faktor loading ini bisa kita lihat signifikan ya. Karena nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Nah, kemudian kita punya estimasi dari variansi residual ya.
Ini ya yang ditunjukkan oleh output di bawah variances ya. Estimasinya seperti yang bisa dilihat di sini ya. Jadi kalau kita tuliskan ke dalam matriks theta delta topi, hasil estimasinya ini adalah 4,136, 20,9, 15,6 dan 1,29 ya. Sedangkan yang di luar diagonal ini nilainya 0 ya. Kemudian estimasi yang terakhir adalah X 20,78, ini adalah nilai variansi dari variabel laten X ya. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa ternyata variansi residualnya di sini tidak signifikan ya. Karena nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Nah, output yang sebelumnya itu kan output di mana kita menetapkan skala variabel laten dengan meminjam ya, meminjam skala dari indikator. Nah, sekarang kalau kita kalau kita mau menggunakan metode yang kedua ya, dengan cara menstandarisasi variansi dari faktor, itu juga bisa kita lakukan di dalam dengan menggunakan package papan ya. Caranya adalah dengan output yang diberikan oleh ketika kita meminta CFA ini di software R ya. Ketika kita minta untuk mengeluarkan output berdasarkan penetapan skala variabel laten dengan cara standarisasi ya, menetapkan variansi dari faktor yang sama dengan 1, tentu outputnya tidak akan berubah ya, mulai dari uji goodness of fit, kemudian nilai TFI, CLI dan lain sebagainya, tentu itu tidak akan berubah karena hasilnya akan sama saja ya. Jadi di sini saya keluarkan juga output dari chi-square test ya, dari uji chi-square. Di sini juga masih memberikan kesimpulan yang sama dan memberikan nilai statistik uji yang sama juga ya. DF-nya juga 2, kemudian p-value-nya juga sama-sama ya, karena p-value-nya tidak akan berubah ya, menunjukkan modelnya juga fit dengan data. Kemudian seperti yang bisa kita lihat dari output untuk faktor loading ya, sekarang faktor loading untuk indikator X1 dia tidak 1 lagi ya, karena kita tidak meminjam skala dari variabel laten. Jadi ada estimasinya seperti yang bisa kita lihat di bawah kolom estimate. Kemudian di sini dari output faktor loading ada, karena kita menggunakan tambahan argumen std.lv sama dengan true, ini ada tambahan estimasi untuk hasil variabel laten yang distandarisasi, dan juga ada std all, artinya variabelnya ini distandarisasi termasuk faktor loading ya. Jadi kalau kita amati untuk faktor loading di bawah kolom standarisasi variabel laten, ini hasilnya sama saja dengan nilai yang ada pada kolom estimate ya, tidak berubah ya. Karena indikator itu kan bukan variabel laten. Jadi di sini output yang dikeluarkan masih berupa estimasi yang sama ya pada kolom estimate. Kemudian std all ini artinya faktor loadingnya distandarisasi ya. Kegunaannya apa kita standarisasi? Biasanya untuk menentukan indikator mana atau menunjukkan faktor X ini ya, variabel laten itu paling besar mempengaruhi indikator X1 dan X4 ya, maksudnya X1 dan X4, karena di sini faktor loadingnya paling besar ya. Jadi kalau untuk melihat untuk membandingkan faktor loading, jangan menggunakan yang belum distandarisasi, karena estimate ini kan masih bergantung pada skala data pengukuran data asli ya. Jadi kalau seandainya skalanya besar ya, faktor loadingnya juga bisa besar ya, tapi karena skalanya besar dan faktor loadingnya besar ya, bukan berarti itu yang paling besar pengaruhnya ya. Jadi supaya bisa membandingkan apel dengan apel ya, kita harus memiliki satuan yang sama atau kita standarisasi, baru dari sini kita bisa membandingkan mana yang memiliki pengaruh paling besar dan mana yang paling kecil. Kemudian kita juga punya estimasi untuk varians ya.
varians X1, X2, X3, X4 ini adalah variansi dari residual ya. Residual masing-masing indikator. Ya. Kemudian yang terakhir kita punya estimasi varians untuk variabel laten. Kenapa 1? Ya tadi karena kita mau menetapkan skala variabel laten dengan cara standarisasi ya. Dengan melakukan standarisasi artinya memberikan nilai variansi pada variabel latennya sama dengan 1. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa model satu faktor itu menunjukkan bahwa modelnya itu fit dengan data ya. Jadi di sini saya tuliskan evidennya berdasarkan uji chi-square ya, karena p-value-nya tidak signifikan berarti modelnya fit dengan data ya. Kemudian untuk menyimpulkan, cuman di sini kebetulan saya hanya menampilkan kesimpulan dari satu uji chi-square. Cuman untuk menyimpulkan secara lengkap ya di dalam penelitian atau nanti ketika menulis jurnal, itu ada baiknya juga untuk melaporkan misalkan dari RMSEA, kemudian TFI, CLI ya, beberapa ukuran fit dari ukuran model fit yang berbasis non signifikansi ya. Jadi karena modelnya fit dengan data, kita bisa lihat dari hasil estimasi faktor loading bahwa semua indikatornya itu mengukur faktor X ya, variabel latennya itu secara signifikan. Contoh berikutnya, tadi kita memodelkan CFA satu faktor dengan 4 indikator ya. Sekarang kita masih menggunakan satu faktor, cuman di sini kita punya 6 indikator. Di sini untuk ilustrasi pemodelan CFA satu faktor dengan 6 indikator, di sini saya menggunakan ada data yang disebut Holzinger-Swinford tahun 39 ya. Ini bisa diakses di package Lavaan ya. Di sini saya memodelkan, mengasumsikan atau saya berteori ada 6 indikator yang bisa kita gunakan untuk mengukur kemampuan visualisasi ya. Di sini saya tuliskan spesifikasi modelnya, kemudian saya lakukan pemodelannya, ya mengeluarkan outputnya nanti kita gunakan perintah CFA. Berarti kalau ada ada argumen std.lv, berarti artinya saya menggunakan cara standarisasi variabel laten ya untuk menetapkan skala dari variabel laten. Nah kalau kita amati dari ukuran model fit ya yang berbasis signifikansi, di sini saya keluarkan outputnya untuk chi-square dan RMSEA ya. Baik chi-square maupun RMSEA ini sama-sama menunjukkan modelnya tidak fit dengan data ya. Ini ditunjukkan oleh p-value yang nilainya signifikan atau lebih kecil dari 0,05, begitu juga untuk p-value dari RMSEA yang lebih kecil dari 0,05. Ya, RMSEA lebih kecil dari 0,05, itu p-value-nya lebih kecil juga dari 0,05. Berarti tidak fit dengan data ya. Bahkan nilai RMSEA-nya sendiri juga jauh dari 0,05. Jadi jelas tidak fit dengan data. Ya. Nah, apa sih yang menyebabkan model satu faktor dengan 6 indikator ini yang menyebabkan hasilnya bahwa modelnya tidak fit dengan data ya, karena artinya kalau tidak fit dengan data kita perlu melakukan modifikasi model ya. Nah, salah satu cara untuk mengevaluasi apa yang menyebabkan modelnya tidak fit dengan data, kita bisa melakukan evaluasi dari residual model ya, karena secara umum kita katakan modelnya fit dengan data kalau residualnya itu mendekati 0 ya. Atau yang lebih ekstrim kalau residualnya sama dengan 0 yaitu jelas fit sekali ya dengan data. Nah, kita amati residual model ya. Residual itu kita definisikan atau kita hitung dari sigma dikurangi sigma theta topi. Ini adalah residual ya. Karena sigmanya ini adalah ukurannya 6 kali 6 ya, karena kita punya 6 indikator ya, berarti residualnya juga sama 6 kali 6. Nah, dari residual ini bisa kita keluarkan dengan perintah residual ya. Kemudian argumennya adalah objek dari model CFA-nya. Kemudian yang saya minta keluarkan adalah tipenya berupa korelasi. Nah, kalau kita amati
Ya, residual yang paling besar itu adalah residual antara variabel X1 dan X3 ya, 0,356. Walaupun ada juga X2 dan X3 ini juga cukup besar juga ya, tapi di sini kita ambil yang paling terbesar adalah korelasi antara X1 dan X3. Jadi ini mungkin yang menyebabkan kenapa modelnya tidak fit dengan data, karena mungkin harusnya ada korelasi antara X1 dan X3. Ya. Nah, selain dengan evaluasi residual, kita juga bisa menggunakan indeks modifikasi ya. Sama seperti di model jalur, kita bisa pakai perintah modification indices ya. Kita masukkan argumennya adalah model CFA-nya. Kemudian kita urutkan dari yang modifikasi indeks yang paling terbesar. Kemudian kita batasi bahwa yang dikeluarkan adalah nilainya untuk nilai modifikasi yang lebih besar dari 3 ya. Nah, setelah diurutan di sini juga terlihat ya, sama seperti ketika kita mengevaluasi residual, ternyata yang menyebabkan model tidak fit salah satunya ada korelasi yang kita abaikan di model sebelumnya ya, di mana ada korelasi antara X1 dan X3 ya. Jadi kenapa kita bisa membaca bahwa ini ada korelasi? Karena kita melihat di sini ada operator tilde 2 kali ya. Karena kalau tilde 2 kali itu menyatakan korelasi antara dua variabel. Ya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa X1 dan X3 ya, karena dia berkorelasi, ini bisa menyatakan bahwa X1 dan X3 ini bisa mengukur, sama-sama mengukur faktor lain selain faktor X ya. Jadi artinya kenapa X1 dan X3 di sini berkorelasi ya. Jadi ya tadi di sini menunjukkan kemungkinan bahwa X1 dan X3 itu bisa mengukur faktor lain di luar dari faktor X yang kita teliti. Ya. Jadi di sini kita coba spesifikasi ulang ya. Kita spesifikasi ulang modelnya dengan cara membebaskan parameter delta 13. Ya. Jadi secara umum kalau kita punya model satu faktor dengan 6 indikator, ini variabel X-nya, ya kita punya X1, X2, X3, X4, X5 dan X6 ya. Ini adalah X1, X2, X3, X4, X5, X6 ya. Nah, ini adalah model awal yang kita punya ya, di mana masing-masing variabel indikator ini kan ada residualnya ya, delta 1, delta 2, delta 3, delta 4, delta 5 dan delta 6 ya. Nah, berdasarkan hasil evaluasi residual model dan juga modifikasi indeks modifikasi ya, ternyata ada korelasi antara X1 dan X3. Artinya residual delta 1 dan delta 3 ini saling berkorelasi ya. Jadi ini ada jalur penting yang bukan jalur ya, ada korelasi penting ya di dalam model CFA yang seharusnya kita modelkan, tetapi kita tidak modelkan, makanya modelnya menjadi tidak fit ya. Jadi sekarang kita tambahkan X1 dan X3 ke dalam model CFA ya. Jadi ada tambahan argumen X1 tilde 2 kali X3, artinya kita asumsikan modelnya memiliki korelasi antara X1 dan X3. Cuma kebetulan di sini saya tambahkan ada korelasi antara X2 dan X3 seperti ini ya. Kemudian di sini juga ada X1 dan X2. Jadi artinya di sini ketiga variabel X1, X2, dan X3 berdasarkan model yang saya tuliskan di kode R ini ya, ini menyatakan bahwa selain X1, X2, dan X3 mengukur variabel laten X, ternyata berdasarkan hasil analisis output CFA ini menunjukkan bahwa X1 dan X2 dan X3 ini juga mengukur faktor lainnya selain faktor X ya. Nah, kapan kita bisa memberikan korelasi di antara residual? Ini juga tentu harus ada teori kuat ya, yang
yang mendukung kenapa kita bisa menuliskan adanya korelasi di antara residual. Sebagai gambaran model yang seperti ini, saya bisa kasih contoh ya. Katakanlah X ini menyatakan variabel laten yang mengukur kemampuan matematika. Kemudian untuk mengukur kemampuan matematika ini saya buat ada 6 soal ya. Soal hitungan X1, X2, X3, X4, X5 dan X6 ya, masing-masing menyatakan soal hitung-hitungan. Ya katakanlah ini soal matematika untuk anak SD ya. Nah, kemudian kebetulan soal untuk nomor 1, soal nomor 2, dan soal nomor 3 ini adalah soal cerita. Ya, jadi sebelum mereka bisa menghitung misalkan permasalahan penjumlahan atau pengurangan, tetapi diberikan dalam model soal cerita. Sedangkan X4, X5, X6 ini soal matematika secara langsung ya. Misalkan diminta untuk menghitung berapa 2 ditambah 3 ya, dan seterusnya. Sedangkan kalau X1, X2, X3 ini tidak langsung dituliskan nilai sekian ditambah sekian, tetapi bercerita dulu ya. Bercerita dulu misalkan Budi membeli 3 permen dan membeli misalkan 4 kue, di mana masing-masing permen harganya Rp100, kemudian untuk kue harganya Rp500, dan diminta untuk menghitung berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh Budi ya. Seperti itu ya contoh soal ceritanya. Nah, kalau kita amati soal matematika yang seperti ini ya, kita tahu bahwa X1, X2, X3 sampai dengan X6 itu sama-sama indikator yang bisa kita gunakan untuk mengukur kemampuan matematika ya. Nah, tetapi X1, X2 dan X3 karena dia berupa soal cerita, artinya selain dia mengukur kemampuan matematika, dia juga bisa mengukur kemampuan bahasa ya. Jadi kalau misalkan kemampuan membaca atau bahasa si anak itu jelek, ya tentu dia tidak bisa menghitung atau tidak bisa menyelesaikan soal matematika ini dengan benar ya. Atau kalau misalkan anak itu memiliki kemampuan bahasa yang bagus, ya tentu itu akan memudahkan si anak untuk menyelesaikan persoalan matematika. Jadi dengan kata lain, selain soal cerita ini mengukur kemampuan matematika, dia saling berkorelasi karena sama-sama mengukur kemampuan bahasa. Ya, makanya ada korelasi di antara X1, X2 dan X3. Nah, di sini makanya kenapa ketika kita mau memberikan korelasi ya di antara residual, ya tentu itu harus dicocokkan dulu ya, teorinya apakah benar atau tidak ya. Jadi tidak sembarangan kita langsung memberikan korelasi ya di antara residual ini, tentu harus didukung oleh teori yang ada ya. Ya, jadi di sini dalam hal ini saya asumsikan bahwa selain tadi kita amati ternyata yang memberikan model tidak fit karena residualnya paling besar adalah X1 dan X3, di sini saya tambahkan ternyata X2 dan X3 juga berkorelasi, X1 dan X2 juga berkorelasi. Nah, setelah korelasi ya, 3 korelasi ini kita tambahkan di dalam model CFA, kita peroleh hasilnya ternyata modelnya menjadi fit ya setelah dimodifikasi ulang ya, dispesifikasi ulang karena p-value-nya lebih besar dari 5% ya. Nah, kenapa bisa 6 ya, kita juga harus paham kenapa DF-nya 6. Pertama, kita hitung banyaknya nilai variance covariance ya. Secara umum nilai variance covariance-nya karena ada 6 indikator, berarti 6 dikali 7 dibagi 2 ya, berarti ada 21. Kemudian untuk matriks lambda ya, untuk lambda ini total kita punya ada 6 faktor loading ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk lambda kita punya 6 parameter bebas. Kemudian untuk pi ya, ini kalau kita menggunakan standarisasi variabel laten, berarti ini untuk nilai pi-nya tidak ada parameter bebas ya, karena kita tetapkan 1. Kemudian untuk theta delta di sini yang ada perubahan ya. Untuk theta delta ini adalah 6 kali 6 ya.
Di diagonalnya kita punya delta 11, delta 22, delta 33, delta 44, delta 55 sampai delta 66. Sebelumnya karena kita asumsikan tidak berkorelasi, kan kita punya di bawah diagonal itu nilainya 0. Kemudian di sini kita tambahkan ya, kita bebaskan parameter yaitu korelasi antara residual X1 dan residual X2. Berarti di sini kita tuliskan ada delta 21 ya. Yang semula 0 kita bebaskan menjadi delta 21. Kemudian ada juga kita bebaskan parameter antara residual korelasi, residual X1 dan X3, berarti kita punya delta 31 di sini. Dan yang terakhir kita bebaskan adalah korelasi antara residual X2 dan X3 ya. Berarti di sini kita punya delta 32. Berarti total parameter bebas dari matriks varians covariance theta delta kita punya sebanyak 9 ya. Jadi untuk theta delta, saya tuliskan lagi ya, theta delta kita punya 9. Berarti total parameter bebas 6 tambah 0 tambah 9 sama dengan 15 ya. Berarti kalau kita hitung, berarti DF-nya adalah 21 dikurangi 15 sama dengan 6 ya, sesuai dengan yang diberikan oleh R, ada 6 ya. Dan p-value-nya di sini lebih besar dari 5% ya. Berarti kita simpulkan modelnya fit dengan data. Begitu juga dengan RMSEA ya, ini juga menunjukkan fit dengan data karena p-value RMSEA yang lebih kecil dari 0,05 nilainya p-value-nya lebih besar dari 0,5, juga ini menyatakan fit ya. Atau kalau kita lihat dari selang kepercayaan juga, ini selang kepercayaan RMSEA memuat nilai 0,05 ya, jadi ini juga fit. Kalau kita menggunakan indeks berbasis non-signifikan, ini juga sama menyatakan fit karena nilainya lebih besar dari 0,95 ya. Oke, nah sekarang kalau kita perhatikan outputnya ya. Jadi karena modelnya sudah dinyatakan fit, sekarang kita bisa menginterpretasi hasil estimasi parameternya ya. Nilai estimasi di bawah laten variabel ini adalah faktor loading ya. Faktor loadingnya ini menyatakan semuanya signifikan ya. Kemudian di bawah nilai covariance, di sini kita punya estimasi korelasi di antara beberapa residual ya, antara residual X1, X3, X2, X3 dan X1 dan X2 ya. Dari sini juga kita peroleh bahwa ternyata korelasinya signifikan ya di antara residual. Jadi artinya kita simpulkan bahwa ternyata X1, X2 dan X3 selain secara signifikan mengukur variabel X ya, dia juga mengukur faktor lainnya di luar variabel X. Ya. Nah, sekarang di sini saya masuk ke contoh ilustrasi CFA model dengan dua faktor dengan mengaplikasikannya dengan software R ya. Nah, di sini model dua faktor di mana masing-masing faktor itu diteorikan diukur oleh 3 indikator ya. Kemudian di sini saya asumsikan juga bahwa faktornya itu tidak saling berkorelasi. Jadi kalau saya gambarkan ya, saya punya dua faktor masing-masing diukur oleh 3 indikator ya. Karena tidak saling berkorelasi, maka tidak ada garis yang menghubungkan antara faktor 1 dan faktor 2 ya. Makanya di sini saya buat ya, asumsikan model faktornya itu, dua faktornya itu tidak saling berkorelasi. Jadi tidak ada garis yang menghubungkan di antara dua faktor ini. Nah, cara menspesifikasi bahwa faktornya tidak saling berkorelasi, di sini saya tambahkan argumen di mana visual, ini faktor pertama, dan tekstual, ya, kita beri operator tilde 2 kali, ini kan artinya korelasi. Nah, kemudian saya kalikan 0 dikali faktor kedua, ini artinya kita asumsikan bahwa kedua faktor itu tidak saling berkorelasi, ya. Nah, jadi kalau faktornya tidak berkorelasi, sekarang kita coba hitung ya, kita identifikasi
identifikasi model, pertama kita harus hitung banyaknya parameter faktor loading ya. Untuk lambda ini ada sebanyak 6 ya, ada 6 faktor loading. Kemudian karena di sini kita pakai argumen standar deviasi, bukan standar deviasi, maksudnya standarisasi ya. Standarisasi dari variabel laten true berarti artinya variansi dari masing-masing variabel laten kita tetapkan nilainya 1 ya. Karena kita tetapkan 1 berarti sisanya parameter bebas di dalam matriks P itu sisanya 1 ya. Hanya kovariansi antara faktor 1 dan faktor 2. Kemudian untuk theta delta ya, oh ya saya maaf ya, ini bukan 1 tapi 0 ya. Karena kita asumsikan tidak ada korelasi antara faktor 1 dan faktor 2. Jadi kalau kita gambarkan atau saya tuliskan matriks dari P ya. Pertama matriks P ini kan adalah matriks 2 kali 2 ya. Karena dengan standarisasi ini kita asumsikan variasinya 0. Kemudian karena kita asumsikan tidak berkorelasi antara faktor 1 dan 2, ya berarti kalau tidak berkorelasi berarti nilai korelasinya sama dengan 0. Jadi isi dari matriks P ini dia merupakan parameter tetap ya atau konstan. Jadi tidak ada parameter bebas, nilainya 0. Kemudian theta delta ini ada sebanyak indikator ya. Jadi ada 6. Berarti total kita punya 12 parameter bebas. Kemudian menghitung DF ya, kita hitung banyaknya varians covariance itu kan 6 kali 7 ya. 6 kali 7 bagi 2 adalah 21 dikurangi 12 sama dengan 9 ya. Jadi sesuai DF-nya di sini kita peroleh 9 ya. Nah, kemudian kalau kita amati p-value-nya ternyata menyatakan modelnya tidak fit dengan data ya, karena hasilnya signifikan. Hal ini juga didukung dari indeks ya, indeks TLI ini juga masih kurang dari 0,9. Kemudian dari RMSEA juga p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi dari semua ukuran model fit ternyata model yang diberikan di sini tidak fit dengan data ya. Kalau kita asumsikan tidak ada korelasi antara faktor 1 dan faktor 2 ya. Jadi kalau tidak fit ya tidak perlu kita interpretasikan ya parameternya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya harus kita modifikasi ya. Modifikasinya dengan apa? Oh, mungkin faktor 1 dan faktor 2 itu seharusnya berkorelasi ya. Jadi kalau berkorelasi berarti di sini argumen tadi ya yang ketika kita tuliskan visual tilde 2 kali 0 dikali tekstual itu kita hapus. Jadi defaultnya di sini selalu diasumsikan CFA itu defaultnya mengasumsikan faktornya itu saling berkorelasi ya, jadi kalau argumen yang tadi kita buang kita peroleh faktornya berkorelasi. Kemudian kalau kita running kita peroleh sekarang DF nya 8. Kenapa? Karena tadi P nya ya yang sebelumnya P nya ini tidak jadi 0 tapi kita bebaskan jadi P 1, 2, 1 ya, berarti ada 1 parameter dari P berarti totalnya adalah bukan 12 lagi jadi 13 ya, kalau kita asumsikan ini berkorelasi. Berarti kalau kita hitung 21 bukan dikurang 12 tapi dikurangi 13 berarti kan hasilnya kita peroleh 8 ya, oke kita peroleh 8. Nah dari hasil p-value ya berdasarkan chi-square ternyata modelnya tidak fit dengan data ya karena p-value-nya lebih kecil dari 5%. Kemudian kalau kita mengandalkan indeks model fit ya ternyata modelnya fit karena semuanya kedua-duanya lebih besar dari 0,95. Kemudian hal ini juga didukung berdasarkan nilai RMSEA ya. RMSEA-nya di sini bisa kita lihat ya, p-value-nya lebih besar dari 0,5 berarti dinyatakan fit ya. Karena p-value-nya 0,067 yaitu lebih besar dari 5%. Atau kalau kita amati selang kepercayaan juga ini sebenarnya memuat nilai 0,05 ya. Jadi ini sama-sama menunjukkan fit ya.
Jadi dari sini ternyata cuma chi-square saja ya yang tidak mendukung. Nah, kalau ternyata chi-square tidak mendukung, sebenarnya jangan langsung berkecil hati ya. Jadi modelnya ternyata tidak fit. Tapi kan kita tahu bahwa model CFA itu, model CFA ketika kita lakukan uji goodness of fit dengan chi-square itu kan sangat sensitif terhadap ukuran sampel ya. Jadi kalau ukuran sampelnya semakin besar, biasanya nilai statistik ujinya juga itu akan semakin besar, karena nilai statistik ujinya itu merupakan fungsi dari banyaknya sampel ya. Nah, alternatifnya di sini kita bisa menggunakan RMSEA. Jadi kalau RMSEA-nya fit, ya sebenarnya sudah tidak apa-apa ya. Kita bisa lanjut untuk interpretasi data. Bahkan hasil RMSEA ini juga kan sudah didukung oleh indeks fit lainnya ya, seperti CFI dan TLI. Nah, dari sini karena model sudah dinyatakan fit, kita bisa interpretasi ya parameter dari modelnya, model CFA. Di sini kita punya faktor loading ya. Faktor loading semuanya diestimasi ya. Jadi tidak sama dengan 1 kan, karena kita tidak meminjam skala variabel laten dari skala indikator ya. Ini dinyatakan semua faktor loadingnya signifikan. Kemudian covariance visual dan tekstual ini menyatakan korelasi antara faktor 1 dan faktor 2 atau korelasi antara visual dan tekstual, dan ternyata hasilnya signifikan ya. Artinya jelas salah kalau kita mengabaikan adanya korelasi di antara kedua faktor ini. Kemudian ini adalah variansi dari residual ya, residual indikator. Kemudian visual dan tekstual ini nilainya 1 ya, karena tadi kita menetapkan variansi dari kedua faktor sama dengan 1 sebagai cara untuk menetapkan skala dari variabel laten.